Shalom. Pada hari ini saya ucapkan selamat tahun baru untuk Anda sekalian. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak semua sehat sehingga dapat melayani Tuhan sesuai kemampuan kita dengan kekuatan dari Tuhan. Semoga tidak kekurangan sesuatu apapun dan selalu giat berdoa untuk jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 38. Tetapi tidak saya bacakan di tempat ini. Anda membaca semuanya di tempat masing-masing. Ketika bayi Yesus berusia 8 hari, sesuai dengan hukum Taurat, ia disunat dan diberi nama Yesus sesuai dengan pesan malaikat kepada ibunya. Ketika ibunya sudah bersih dari bekas-bekas kelahiran, maka menurut hukum Taurat, ia harus membawa anak itu ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah. Biasanya diambil patokan 40 hari sesudah melahirkan. Sesuai dengan pembacaan kita di Yerusalem, ada seorang tua yang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh dan menantikan kedatangan Juru Selamat. Roh Kudus ada di atasnya dan menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk dipersembahkan kepada Allah sesuai hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadanya, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Lalu Simeon memberkati mereka. Di situ pula ada seorang nabiah yang bernama Hana. Ia sudah sangat lanjut usianya. Setelah 7 tahun menikah, suaminya meninggal. Dan sejak itu dia menjadi janda dan tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam untuk beribadah, berpuasa, dan berdoa. Umurnya saat itu 84 tahun, 2 tahun lebih tua dari saya saat ini. Saat Yesus diberkati oleh Simeon, maka Hana yang adalah nabiah juga hadir untuk memberitahukan kepada banyak orang bahwa Mesias telah dilahirkan. Simeon datang ke bait Allah menurut pemimpinan Roh Kudus. Ia sangat menantikan Juru Selamat. Berapa banyak dari kita yang tidak ogah-ogahan dan senang berbakti kalau ke rumah Tuhan karena didorong oleh Roh Kudus. Orang-orang seperti Simeon pasti akan bertemu dengan Yesus karena ia selalu dinaungi oleh Roh Kudus. Ketika kami masih kecil, kami sedang mendengar bahwa Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Ia merangkul mereka dan memberkati mereka. Saat-saat seperti itu, ketika saya masih kecil, saya ingin digendong oleh Tuhan Yesus. Betapa senangnya. Tetapi setelah kita tua, pada saat berita Natal, apakah kita yang sudah tua ini ingin menyambut bayi Yesus dan menggendongnya dalam dekapan kita? Dia bisa dilahirkan di dalam hidup kita, di dalam batin kita. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak juga sedang berada dalam rumah Tuhan untuk doa puasa dan menantikan kehadirannya? Saudara tidak akan dikecewakan karena akan bertemu dengan Yesus. Itu yang menyebabkan hati oma-oma dan opa-opa berdebar dan bergairah untuk ikut ibadah. Dalam keadaan seperti sekarang ini, ibu-ibu dan bapak-bapak dapat bertemu Tuhan Yesus dalam rumah masing-masing melalui firman Tuhan dan doa. Anda akan menjadi saksi yang hidup
dari Tuhan Yesus dan bersemangat saksi tentang Dia dan mendoakan orang-orang di sekitar kita. Karena Anda merupakan orang tua yang menjadi seperti Yesus. Selamat berbagi pengalaman dengan Tuhan pada hari ini kepada seluruh keluarga. Amin.